Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari pada Rabu 3 Juli 2024. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. DKPP dalam putusannya menyatakan ada hubungan seks antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag, inisial CAT. DKPP mengatakan hubungan badan dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga mengungkap keterlibatan selebritas Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asyari. Anggota DKPP J. Kristiadi mengatakan Hasyim sempat hadir dalam program Tonight Show bertema Pemilih Muda Ayo ke TPS pada 24 Oktober 2023. Video itu berisi ucapan sukses dan doa agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri lancar. Video tersebut diambil atas permintaan dan menggunakan ponsel milik Hasyim. Kemudian ia mengirim video tersebut ke seorang perempuan anggota PPLN Den Haag. Video itu dilengkapi pesan rayuan dari Hasyim. Ketua DKPP Hedi Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Dalam putusannya, Ketua DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasyim diduga menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI. Hari ini kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Kuasa hukum korban memaparkan bahwa keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa atau sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia. Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan, menyebut bahwa dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim secara terus-menerus untuk menjangkau korban. Aristo juga menilai perilaku Hasyim tak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya,
di mana dalam kasus asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik I, yakni Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Saat itu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Hasyim. Namun demikian, terungkap fakta lain. Teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan pengadu 2, yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari di luar kepentingan kepemiluan, seperti percakapan dalam kurung video bukti P10. Percakapan dari teradu ke pengadu 2. Bersama KPU kita bahagia, bersama Ketua KPU saya bahagia. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, hati-hati selalu, jaga diri dan jaga kesehatan selalu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, kabari kalau mau terbang dan sudah landing. Percakapan dari teradu ke pengadu, nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua, ziarah keliling Jakarta. Percakapan dari teradu ke pengadu, kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat. Percakapan antara pengadu dan teradu 2 menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara ketua KPU dan ketua partai politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Sebelumnya pengamat politik Ferry Amsari sempat menilai terdapat serangkaian pelanggaran etik yang dilakukan ketua KPU. Menurut Ferry sudah selayaknya Hasyim Asyari diberhentikan sejak lama. Terlebih lagi pada momen sebelumnya ketua KPU sempat dilaporkan ke DKPP atas kasus yang lebih parah dan memalukan. Menurut Ferry menegaskan seharusnya Hasyim sudah diberhentikan dari jabatannya karena telah berkali-kali diberi sanksi keras hingga peringatan terakhir. Pada sidang 22 Mei 2024, Hasyim telah membantah seluruh pokok aduan yang disampaikan dalam sidang pertama dugaan pelanggaran kode etik dugaan asusila terkait anggota PPLN Den Haag, Belanda. Diketahui Ketua KPU Hasyim Asyari hadir secara daring pada sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terkait dugaan pelecehan seksual pada Rabu 3 Juli 2024.